Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam Bincang Inspiratif Kompas TV Lampung. Masih bersama dengan narasumber saya yang istimewa dengan Mbak Resti. Mbak Resti, tadi kita berbicara bahwa memang keluarga adalah lingkungan terdekat kita. Berarti memang keluarga harus memberikan kepedulian yang lebih, kehangatan yang lebih, dan merangkul tentunya. Betul. Bukan justru mengintimidasi begitu ya Mbak, dan menghakimi begitu. Dan kemudian berangkat dari narkotika ini, Mbak Resti bersama dengan suami juga sudah mendirikan rumah rehabilitasi yang bernama House of Serenity begitu Mbak. Mungkin bisa berbagi dan kita seperti apa Mbak rumah rehabilitasi yang Anda kembangkan hingga saat ini? Ya. Jadi sebenarnya rumah rehabilitasi ini berangkat dari kepedulian, bisa dibilang kepedulian ya? Kepedulian. Ya. Kalau dari suami jelas karena dia punya latar belakang sebagai seorang pecandu, sehingga dia tahu gimana susahnya berjuang keluar dari lingkaran itu, sehingga kemudian terdorong untuk membantu teman-teman yang masih menderita untuk kemudian juga keluar dari situ, untuk kembali produktif lagi, kembali hidup normal lagi, bahasanya seperti itu. Kalau dari saya, karena saya punya suami seorang pecandu, saya tahu bagaimana sulitnya menjaga pemulihan, gimana sulitnya walaupun sudah berhenti pakai, tapi kemudian untuk menjaga supaya tetap berhenti pakai. Menurut pengalaman Anda sesulit apa sih Mbak kondisi seperti itu? Amat sangat sulit Mbak. Jadi bahasanya gini, kalau dalam teorinya dan itu di lapangan pun kita temui, jadi ada penundaan kemasakan, saya bicara bahasanya seperti itu. Jadi misalnya Anda pakai kencang di usia SMA ya, atau misalnya taruh SMA kelas 1, SMA kelas 1 berarti umur 15 tahun. Pakai kencang tuh, mulai pakai kencang. Lagi ininya ya. Itu perkembangan psikologis Anda berhenti di usia itu. Misalnya Anda kemudian pakai kencang umur 15, berhenti di umur 35. Berarti Anda adalah orang yang fisiknya 35 tahun, tapi mentalnya anak 15 tahun. Nah, bayangkan bagaimana sulitnya menjalani hidup tantangan orang 35 tahun tapi dengan mental 15 tahun. Di mana Anda harus bekerja, Anda harus jadi seorang suami, Anda harus jadi seorang ayah, dan sebagainya, yang kemudian dengan mental 15 tahun yang masih muda, yang masih labil. Seperti itu. Jadi amat sangat sulit. Dari mengendalikan emosi saja butuh belajar beberapa lama, butuh handle feeling yang amat sangat kencang, seperti itu. Baik. Terus kemudian House of Serenity ini memberikan suatu hal yang seperti apa yang kemudian akhirnya untuk para pecandu ayo bergabung ke sini begitu, agar mereka pulih, bisa dikatakan pulih seperti itu. Ya, jadi saya mendirikan ini bersama suami sama bersama teman saya juga satu, Bro Sandi namanya. Kami bertiga itu memulai dengan sebuah idealisme sebenarnya. Idealisme ini bahasanya gimana caranya kita bikin rehab yang memang secara minimal, secara ilmiahnya efektif dulu metodenya. Masalah kemudian efektif, sudah terbukti dulu minimal efektif, baik itu oleh penelitian, baik itu oleh ilmu pengetahuan, minimal terbukti efektif. Karena sebenarnya itu kan cara yang ideal tuh untuk memulai sesuatu. Kita cari tahu dulu apa yang efektif, baru kemudian diterapkan. Ya, jangan kita main ambil comot sembarang dan kemudian tidak metode, terus kemudian baru dicoba efektif apa enggak gitu. Kasih kan kliennya jadi kelinci percobaan istilahnya kalau seperti itu. Nah, ini kita balik cara berpikirnya, kita cari tahu dulu mana metode yang efektif, kemudian itu yang kita pakai dan kita terapkan untuk kemudian harapannya menghasilkan output yang efektif juga. Itu idealisme yang selama kita bekerja di dunia adiksi sebelum-sebelumnya itu sulit kita terapkan, karena untuk menerapkan metode yang berbasis bukti itu butuh waktu, butuh energi, butuh biaya yang tidak sedikit. Dan tidak juga nggak sebentar ya. Dan tidak banyak pemilik rehab yang mau seribet itu istilahnya. Repot-repot begitu mau serepot itu. Yang penting kan anaknya, misalnya dia ada klien orang tua itu yang penting taunya anaknya dimasukin, mau dan tiba-tiba keluar pulih begitu ya. Mau di dalamnya cuma dibiarin makan tidur, buang air, makan tidur, buang air, makan tidur, buang air. Toh yang penting begitu keluar judulnya sudah direhab. Sudah direhab. Begitu. Nggak terlalu peduli dengan prosesnya. Berarti hal tersebut juga harus kita harus mencari hal yang efektif yang kemudian juga ketika mereka keluar juga mereka sudah bisa kembali pulih begitu Mbak Resti. Maksud saya. Jadi dalam prosesnya itu memang kita pakai metode-metode yang harapannya memang efektif. Gitu. Kita peduli pada prosesnya. Karena prosesnya itulah yang kemudian membuat seseorang pulihnya bagus atau tidak. Gitu.
Makanya kenapa kita mendirikan, di dasar itu sebenarnya. Akhirnya kita bisa menerapkan idealisme kita. Idealisme kita. Baik, luar biasa sekali Mbak Resti. Kita akan masih ngebahas soal ini, tapi setelah pariwara berikut ini tetaplah di Bincang Inspiratif Kompas TV Lampung.